Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang respirasi kecambah. Nah, respirasi kecambah sendiri pada kelompok kami, praktikumnya itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan kecambah yang segar, dan yang kedua itu menggunakan kecambah yang sudah direbus. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang respirasi kecambah. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Abdul Soiman NIM 41 dan teman saya Nafisa Alfisiswanto NIM 42. Proses tumbuh merupakan salah satu aktivitas fisiologi. Pada proses pertumbuhan ini banyak dipengaruhi berbagai faktor lingkungannya, salah satunya seperti suhu udara. Proses pertumbuhan memiliki keterkaitan fungsi dengan aktivitas fisiologi lain yang merupakan satu kesatuan fungsi. Aktivitas fisiologi yang terkait dengan proses pertumbuhan ini antara lain meliputi respirasi, transpirasi, absorpsi, transportasi bahan, fotosintesis, dan proses biosintesa yang lain. Respirasi sendiri itu membutuhkan O2 atau oksigen dan menghasilkan zat sisa metabolisme berupa uap air atau H2O, karbon dioksida CO2, dan panas sebagai entropy energi panas yang tidak dimanfaatkan. Bila respirasi berjalan sempurna, dari pembakaran substrat, karbohidrat, lipida, atau protein akan menghasilkan rasio CO2 atau O2 tertentu disebut dengan respiration quotient atau RQ. Respirasi dengan substrat lipida akan diperoleh dengan RQ lebih dari 1 dan RQ sama dengan 1 untuk substrat glukosa. Sedangkan pada semua sel aktif itu terus-menerus melakukan respirasi, sering menyerap O2. Jadi kecambah itu merupakan sel aktif yang terus-menerus melakukan respirasi, dan dia sering menyerap O2 dan melepaskan CO2 dalam volume yang sama. Namun, seperti kita ketahui, respirasi lebih dari sekadar pertukaran gas secara sederhana. Proses keseluruhan merupakan reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu senyawa dioksidasi dengan CO2 dan O2 yang diserap direduksi menjadi H2. Pati, fruktan, sukrosa, atau gula yang lainnya, lemak, asam, organik, bahkan protein dapat bertindak sebagai substrat respirasi. Nah, jadi sendiri proses itu, respirasi sendiri itu di mana senyawa dioksidasi menjadi CO2 dan O2 yang diserap dan direduksi menjadi H2 seperti pati, fruktan, sukrosa, atau gula yang lainnya. Selanjutnya itu respirasi merupakan proses katabolisme atau penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Respirasi sebagai proses oksidasi bahan organik yang terjadi di dalam sel dan berlangsung secara aerobik maupun anaerobik. Dalam respirasi aerob diperlukan oksigen dan dihasilkan karbon dioksida seperti energi. Sedangkan dalam respirasi anaerob di mana oksigen tidak atau berkurang tersedia dan dihasilkan senyawa selain karbon dioksida seperti alkohol, asetaldehida atau asam asetat dan sedikit energi. Jadi respirasi sendiri itu dibedakan menjadi aerobik dan anaerobik. Yang aerobik itu dia memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida saja. Sedangkan pada respirasi anaerob, dia memerlukan oksigen dan menghasilkan senyawa selain karbon dioksida seperti alkohol, asetaldehida atau asam asetat dan sedikit lainnya. Nah, ini respirasi persamaannya dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana C6H12O6 ditambah O2 atau air menghasilkan 6CO2 plus H2O dan energi. Berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi laju respirasi diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama itu adalah ketersediaan substrat, di mana respirasi bergantung pada ketersediaan substrat. Tumbuhan yang kandungannya pati, fruktan, atau gula merah atau gulanya rendah melakukan respirasi pada laju yang rendah. Tumbuhan yang kadar gulanya sering melakukan respirasi lebih cepat bila gula disediakan. Yang kedua itu ada ketersediaan oksigen, di mana ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi. Namun besarnya pengaruh tersebut berbeda pada masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang ketiga itu ada suhu, di mana faktor suhu ini
bagi respirasi tumbuhan sendiri itu terkait dengan faktor Q10, di mana umumnya laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada masing-masing spesies. Yang keempat itu ada jenis dan umur tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Abidatul Soimah, NIM 41 dari IAIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respirasi pertumbuhan kecambah hijau. Nah, untuk lebih lanjut bisa ditonton. Untuk bahan-bahannya sendiri itu nanti saya akan tulis di samping ya. Oke, yang pertama alatnya itu ada gelas, lalu ada benang, kain kasa, karet, dan plastik. Nah, sedangkan bahannya sendiri itu ada kecambah yang sudah dipisahkan antara hijaunya ya. Jadi seperti ini. Nah, lalu yang kedua itu ada larutan gamping. Ya, seperti ini yang sudah dilarutkan dalam air. Selanjutnya prosesnya akan saya menerangkan lebih lanjut ya. Langkah pertama, kita menyediakan kecambah hijau, lalu yang kedua itu gelas. Nah, yang pertama-tama itu kita memasukkan cairan gamping yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah larut ya, sekitar 50 ml. Nah, kira-kira seperti segini ya. Lalu, yang kedua, kita menyiapkan kain kasa. Kita menyiapkan kain kasa, lalu kita beri kecambah secukupnya ya. Kecambah yang belum matang ya, yang belum direbus. Lalu kita bungkus. Kita lipat seperti ini ya. Kita bulatkan agar bisa diikat. Lalu kita siapkan benang. Nah, benangnya ini untuk mengikat kecambahnya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu langkah yang selanjutnya, kita taruh cambah yang ini di atas gelas, jangan sampai mengenai permukaan air ya. Seperti ini. Kita letakkan di atas gelasnya itu, lalu kita ikat. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Dia itu di atas permukaan air ya, jangan sampai mengenai air. Nah, ini benangnya sama kain kasanya dikaitkan dengan gelas. Oke, langkah selanjutnya setelah namanya apa? Ini sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita menutup ini dengan rapat-rapat. Menggunakan plastik ya, boleh plastik apa aja, yang penting dia itu bisa menutup dengan rapat. Dan jangan lupa tadi jangan sampai kecambahnya itu mengenai air. Lalu kita ikat dengan karet yang sekiranya itu dia rapat. Nah, kira-kira seperti ini ya penampakannya, dia tertutup rapat, lalu kita diamkan selama 3 jam. Nah, nanti setelah 3 jam kita akan kita menunggu, kita tahu hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini itu dia mempunyai embun ya. Nah, ciri-ciri dari respirasi sendiri itu, jika kecambah ditaruh di atas permukaan air gamping itu dia akan mengembun atau terdapat seperti bintik-bintik yang ada di dinding kaca ya. Nah, bisa dilihat ini di dinding kaca ini ada bukan banyak sih, tapi terdapat butiran-butiran embun itu ya. Baik, jadi kesimpulannya pada praktik respirasi pertumbuhan kecambah hijau, jadi kecambah hijau yang masih segar atau yang belum direbus dia mengalami respirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Alfi Siswanto, NIM 42 dari kelompok 7 akan melakukan praktikum respirasi pada kecambah. Pada praktikum kali ini digunakan dua jenis kecambah, yaitu kecambah segar dan kecambah rebus. Untuk kecambah segarnya sudah dilakukan praktikum oleh rekan saya, dan sekarang saya menggunakan kecambah rebus untuk praktikum kali ini. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Berikut merupakan hasil dari praktikum kali ini, yaitu setelah didiamkan selama 1 malam, air kapur tersebut bertambah jernih, tetapi tidak ada gelembung-gelembung atau uap-uap air pada dinding-dinding gelas tersebut. Jika kecambah tersebut melakukan respirasi, itu tandanya ada gelembung-gelembung atau uap-uap air. Sedangkan untuk kecambah rebus ini tidak ada sama sekali gelembung atau embun-embun pada gelas tersebut. Itu tandanya kecambah rebus ini tidak melakukan respirasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.